Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita refleksi diri bersama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 2 ayat 17. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Mengapa saudara memilih menjadi seorang pengikut Kristus di tengah begitu banyaknya tawaran keyakinan lain dan janji-janji dunia yang tampaknya lebih menarik, lebih instan, dan lebih mudah dicerna? Mungkin itu pertanyaan yang jarang kita ajukan secara langsung kepada diri sendiri, namun sesekali penting untuk direnungkan. Ayat hari ini menampilkan Paulus yang sedang memberi penjelasan kepada jemaat di Korintus karena ada pihak-pihak yang meragukan ketulusan dan kerasulannya. Ia dengan jelas menyatakan bahwa ia memberitakan Injil bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Ia menyampaikan firman bukan dengan maksud tersembunyi atau kepentingan pribadi, melainkan apa adanya sesuai dengan kehendak Allah. Memang kalau dibaca sekilas, ayat ini terdengar seperti teguran atau pengingat khusus bagi para pengkhotbah, hamba Tuhan atau aktivis gereja. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, ini sebenarnya menjadi ajakan untuk setiap orang percaya, termasuk kita yang mungkin tidak melayani secara publik, untuk kembali memeriksa motivasi hati. Mengapa saya mengikut Kristus? Apakah saya mengikut Dia karena harapan akan hidup yang lebih baik, lebih diberkati, lebih nyaman? Atau karena penerimaan komunitas? Atau karena ajarannya terasa menyentuh hati?
Paulus menyebut soal mencari keuntungan yang bukan hanya tentang uang. Ada banyak bentuk keuntungan yang sering tidak kita sadari menyusup ke dalam alasan kita mengikut Tuhan. Ingin hidup lebih lancar, lebih aman, lebih dihormati, atau merasa lebih baik dari orang lain. Semua itu bila tidak disadari bisa menjadi motivasi tersembunyi yang perlahan menggerus kedalaman iman kita. Maka hari ini kita diajak untuk berhenti sejenak dan merenung dalam keheningan. Kalau semua keuntungan itu hilang, jika hidup tetap sulit, penuh tantangan, apakah saya masih akan tetap mengikut Kristus? Mari kita merenungkan ulang panggilan iman kita. Sebab mengikut Kristus bukan sekedar tentang apa yang kita dapat, tapi tentang siapa yang kita kenal dan percayai. Kristus sendiri adalah anugerah terbesar, dan jika Dia satu-satunya yang tersisa dalam hidup kita, itu pun sudah cukup. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kembali menyembah dan mendengarkan firman-Mu malam ini. Tuhan, Engkau yang paling mengenal hati ini, melebihi diri kami sendiri. Kami sadar bahwa dalam perjalanan mengikut Engkau, ada beberapa motivasi yang keliru. Kami ingin mencari kenyamanan sendiri. Kami mohon ampun Tuhan. Allah Roh Kudus, kami membutuhkan tuntunan, kekuatan juga teguran dalam perjalanan iman ini. Kami rindu hidup memuliakan nama-Mu, bukan diri kami sendiri. Kiranya Engkau berkenan atas seluruh doa ini, serta berkenan memberikan ketenangan bagi istirahat kami malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.